Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, bagus, semangat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sehat semua ya, masuk semua. Jangan lupa minum yang banyak ya. Jangan lupa makan sayur dan minum vitamin untuk jaga kesehatan. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3, berdoa, mulai. Amin. Baik, setelah kita berdoa, kira-kira ada yang tahu apa tidak hari ini kita akan membahas materi apa? Belum ada yang tahu nih. Oke, mari kita bahas yakni mengenai tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, wilayah Asia Tenggara yang strategis. Asia Tenggara merupakan kawasan yang letaknya strategis, di mana terletak pada jalur perdagangan dunia yang menghubungkan beberapa samudra dan wilayah Asia. Maka tidak heran jika negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN berperan aktif dalam kegiatan perekonomian internasional. Apalagi ditunjang dengan potensi ekonomi di negara-negara ASEAN dari sumber daya alam yang melimpah sehingga bisa menopang perekonomian negaranya, kawasan maupun dunia. Yang kedua, terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan Asia Tenggara merupakan jalur lalu lintas dunia yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Jalur tersebut juga menghubungkan Asia Timur dengan Asia Selatan dan Asia Tengah. Bahkan, jalur tersebut juga menghubungkan Afrika dengan benua Eropa dan juga antara Asia Timur dengan benua Australia. Yang ketiga, jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Jembatan Bosporus menghubungkan kota Istanbul, sisi Eropa bagian barat, dengan sisi Asia bagian timur. Walaupun ada dua buah jembatan, keduanya sangat padat dan sibuk menghantarkan penduduk Istanbul ke dan dari kedua sisi. Mengapa Asia Tenggara menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur? Karena tepat ada di tengah benua Eropa dan Asia Timur. Kemudian, ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Negara-negara anggota ASEAN berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam instrumen-instrumen ASEAN yang sudah ada untuk mencapai tujuan dari ASEAN tersebut. Adapun prinsip-prinsipnya antara lain menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara-negara anggota isi ASEAN, yang mana komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan, menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang berbau bertentangan dengan hukum internasional, serta mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai. Oleh sebab itu, apabila ada sengketa atau konflik di antara negara-negara anggota ASEAN, maka harus segera diselesaikan. Selanjutnya, sumber daya yang melimpah. Tidak heran lagi karena terletak di wilayah yang sama, kondisi alam dan sosial negara-negara ASEAN cenderung homogen. Hal ini yang memudahkan interaksi antara negara-negara ASEAN. Hampir semua negara ASEAN memiliki sumber daya alam yang melimpah di bidang pertanian dan pertambangan, teman-teman. Seperti di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam.
Patut bangga bukan kalau Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Mulai dari potensi alam yang indah, perairan yang bersih, dan tanah yang subur untuk menjadi tempat tinggal para hewan dan tumbuhan. Dari bidang pertanian yang menjadi unggulan adalah rempah-rempah. Ayo, apa saja rempah-rempah kan? Sudah tahu. Kemudian ada beras, teh, kopi, kelapa sawit, karet, tebu, dan masih banyak lagi. Selain itu juga seperti di Malaysia. Malaysia merupakan negara yang masih serumpun sama dengan kita. Hal ini dibuktikan dengan kondisi geografis yang hampir sama dan potensi sumber daya alam yang demikian pula hampir sama dengan negara kita. Nah, seperti dari bidang pertanian yang menjadi komoditas utama dari Malaysia seperti padi, karet, teh, dan kelapa sawit. Lalu dari bidang pertambangan apa? Nah, dari bidang pertambangan ini, Malaysia mempunyai sumber daya alam berupa minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan bauksit. Mirip bukan dengan Indonesia? Ya, betul sekali. Selanjutnya kita bahas mengenai negara-negara ASEAN. Kira-kira ada yang tahu apa tidak negara ASEAN itu ada negara apa saja? Malaysia, betul, apa lagi? Ayo lagi, Singapura. Oke, betul, yang lainnya belum tahu? Oke, mari kita bahas. Yang pertama ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam di mana negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapitanya tertinggi karena gas alamnya. Brunei juga menjadi sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Nah, di Brunei ini juga ada hewan khas, yakni seperti hewan burung elang laut, dada putih, dan bekantan seperti pada gambar tersebut. Kemudian yang kedua, negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mana mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi dari negara ini. Kemudian Filipina juga memiliki hewan endemiknya berupa elang Filipina dan tamarau. Kemudian nih, Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki garam sebagai sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi dari Indonesia. Saat ini, Indonesia mampu mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun tak kalah merupakan daya tarik warga asing menjadi salah satu sumber devisa dari negara kita, dari sektor pariwisata tentunya. Kemudian selain itu ada juga banyak hewan yang berasal dari Indonesia sendiri seperti elang Jawa, harimau Sumatera. Nah, tadi kan sudah belajar mengenai potensi ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan 3 negara-negara ASEAN. Sekarang kita belajar negara yang keempat, yaitu Kamboja. Di Kamboja dialiri oleh Sungai Mekong. Daerah dekat dengan Sungai Mekong itu adalah daerah yang subur, sehingga dimanfaatkan oleh rakyat Kamboja untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, mata pencaharian penduduk Kamboja yaitu di sektor pertanian. Hasil pertanian utama negara Kamboja adalah padi dan karet.
negara Kamboja juga memiliki hewan yang khas dan dilindungi, yaitu contohnya ibis raksasa dan sunbear. Kemudian negara yang kelima yaitu Laos. Negara Laos bertetangga dengan negara Kamboja. Laos juga dialiri oleh Sungai Mekong. Dan penduduk Laos juga melakukan kegiatan bercocok tanam di sekitar area Sungai Mekong. Mata pencaharian penduduk Laos itu sebagian besar pada sektor pertanian, dan hasil pertanian yang utama yaitu ada padi, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Negara Laos ini dijuluki dengan negara 1000 gajah karena di negara Laos itu memiliki beraneka macam dan banyak sekali gajah. Dan hewan yang ada di negara Laos ini salah satunya yaitu gajah dan saola. Kemudian negara yang keenam yaitu Malaysia. Malaysia ini merupakan negara yang paling dekat dengan negara kita. Kegiatan ekonomi utama di negara Malaysia yaitu di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Produk elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di pasar internasional. Negara Malaysia juga memiliki hewan yang khas. Salah satunya yaitu rangkong dan gaur. Kemudian negara yang ketujuh yaitu Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Mata pencarian utama penduduk Myanmar yaitu di pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Komoditas perdagangan negara Myanmar meliputi kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Myanmar juga memiliki hewan yang khas, yaitu contohnya lizard mouse deer dan dugong. Kemudian negara yang ke-8 yaitu Singapura. Singapura merupakan negara yang paling maju di kawasan ASEAN. Negara Singapura juga termasuk dengan negara sebagai pendapatan per kapita tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Letak Singapura yang strategis menjadikan Singapura sebagai tempat transit yang paling ramai di Asia. Singapura juga mengekspor mesin, alat transportasi, alat elektronik, dan bahan-bahan konsumsi ke negara lain. Negara Singapura juga memproduksi bahan-bahan kimia. Singapura juga memiliki hewan yang khas. Contohnya yaitu rusa sambar dan berang-berang. Yang ke-9 yaitu Thailand. Thailand mendapatkan julukan oleh negara-negara lain. Di antaranya yaitu sebagai lumbung padi di Asia Tenggara, negara gajah putih, dan negara 1000 pagoda. Padi merupakan hasil pertanian utama di negara Thailand. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Tetapi untuk saat ini negara Thailand
memiliki penghasilan terbanyak di sektor pariwisata. Karena keunikan budaya yang dimiliki oleh negara ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Negara Thailand juga memiliki hewan yang khas. Di antaranya yaitu lutung berkacamata dan beruang hitam. Dan yang terakhir yaitu negara Vietnam. Vietnam ini dialiri oleh 2 sungai yang penting bagi kelangsungan hidup penduduk Vietnam, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkhla. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di sektor perekonomiannya. Pendukung lain seperti usaha jasa, yaitu di bidang perhotelan, restoran, dan alat transportasi juga ikut berkembang. Industri di Vietnam meliputi semen, kaca, dan ban. Hasil hutan Vietnam yaitu ada kayu manis, kina, dan bambu. Pertambangan di Vietnam juga menghasilkan emas, timah, biji besi, dan seng. Vietnam juga memiliki hewan yang khas, yaitu langur kaki merah dan beruang madu. Bagaimana? Sampai sini sudah tahu kan negara-negara apa saja yang ada di ASEAN? Tetap semangat dan terus belajar ya. Selanjutnya kita akan belajar menentukan ide pokok dengan cara yang mudah. Ide pokok ini soal yang sangat sering dimunculkan dalam soal-soal ujian. Adik-adik tahu nggak sih apa ya ide pokok itu? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf atau ide awal, atau gagasan yang masih dasar untuk membentuk suatu paragraf yang utuh. Jadi kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mencari ide pokok adalah paragraf itu membahas tentang apa. Jadi kita membaca terlebih dahulu bacaan tersebut, lalu kita memahami isi bacaan. Cara yang mudah untuk menentukan ide pokok adalah ini contohnya ya, pada bacaan bebek. Paragraf pertama, bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Paragraf kedua, bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal ini karena bulunya memiliki kelenjar minyak, lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Adik-adik tahu nggak ide pokok paragraf pertama itu yang mana? Nah, benar sekali. Ide pokok paragraf pertama adalah bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Kalau yang paragraf kedua, adik-adik tahu apa enggak? Nah, benar sekali. Ide pokok pada paragraf kedua ada di kalimat utama, yaitu bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Baik, di sini kakak akan melanjutkan penjelasan mengenai menentukan ide pokok dalam setiap paragraf dengan tema bunglon. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasanya hidup di pepohonan. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir di leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Pada paragraf pertama, diketahui ide pokok berada pada bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Dan paragraf kedua yaitu bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Selanjutnya adalah ayam. Ayam. Di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara di
diternakkan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ayam jantan dan ayam betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar daripada ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu, tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pun juga pendek. Dari paragraf itu, ada pun ide pokok. Pada paragraf pertama yaitu, di Indonesia ayam dipelihara dan diternakkan. Dan pada paragraf kedua, perbedaan ayam jantan dan ayam betina. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari teks tadi, sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangbiak hewan yang ada di materi kelas 6 di tema 1. Adapun pembahasan kita kali ini anak-anak, yaitu hewan berkembangbiak dengan 2 jenis, yaitu perkembangbiak hewan secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiak hewan secara vegetatif yang mana tidak memerlukan pertemuan antara sel jantan dan sel betina atau tanpa perkawinan. Jadi, perkembangbiak hewan secara vegetatif hanya melibatkan satu individu saja. Berbeda dengan perkembangbiak hewan secara generatif yang membutuhkan 2 individu, yang mana mereka membutuhkan pertemuan antara sel jantan dan sel betina, atau bisa disebut dengan perkawinan. Setelah anak-anak memahami tentang perkembangbiak hewan, yang mana baru saya jelaskan ada 2 jenis, yaitu perkembangbiak secara vegetatif atau tak kawin dan generatif atau perkawinan. Selanjutnya, anak-anak, kalian akan mempelajari jenis-jenis perkembangbiak secara generatif yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan hewan secara vegetatif alami. Yang pertama yaitu tunas. Perkembangbiakan hewan dengan cara tunas berbeda dengan perkembangbiakan pada tumbuhan. Jika pada tumbuhan, tunas tumbuhan dapat berpisah dengan induknya atau dapat berdiri sendiri. Namun pada hewan, tunas baru masih berapa pada tubuh hewan. Tunas akan terlepas dari tubuh induknya setelah tunas dapat bertahan hidup sendiri dan dapat mencari makan sendiri. Hewan yang berkembang biak dengan cara tunas, jika sudah dewasa, maka bentuk tubuhnya itu bagian bawah terdapat benjolan. Benjolan tersebut akan berkembang menjadi tunas. Tunas pada hewan setelah tumbuh akan dianggap mampu bertahan hidup sendiri, akan terlepas dengan sendirinya. Proses ini terjadi secara alami. Hewan yang berkembang biak dengan cara tunas memiliki bentuk tubuh yang lentur atau tidak ada kaki. Hewan yang hidup di air, baik itu air tawar, sungai, maupun air asin atau laut, hewan itu berkembang biak dengan cara tunas. Contohnya seperti hidra dan anemon laut. Kemudian perkembangbiakan hewan dengan cara fragmentasi. Pernahkah kalian melihat bintang laut? Nah, bintang laut ini merupakan hewan yang memiliki bentuk seperti bintang. Hewan ini hidup di laut sehingga dinamakan bintang laut. Lalu, bagaimanakah perkembangbiakan pada bintang laut? Bintang laut ini dapat berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Bisa juga menggunakan fragmentasi. Perkembangbiakan hewan dengan cara fragmentasi merupakan perkembangbiakan hewan dengan memotong salah satu bentuk tubuhnya. Potongan tubuh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi ini akan menjadi individu baru. Proses fragmentasi pada hewan dilakukan dengan memotong bagian tubuh hewan. Tubuh hewan yang dapat difragmentasi adalah tubuh bagian atas dan juga bisa bagian bawahnya. Potongan tubuh yang sudah terpisah dengan induknya menjadi calon individu baru. Lalu hewan tersebut apakah yang dapat berkembang biak dengan cara fragmentasi? Hewan yang dapat berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah
bintang laut, cacing pipih, dan cacing pita. Kemudian perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Salah satunya yaitu virus. Virus adalah hewan yang sangat merugikan bagi manusia. Hewan ini merupakan hewan yang membawa penyakit bagi manusia. Salah satu virus yang dapat merugikan bagi manusia adalah virus corona atau COVID-19. Virus ini awalnya berasal dari Wuhan, Cina. Virus ini menyerang pada organ pernafasan manusia, sehingga manusia sulit untuk bernafas. Virus ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Virus corona dapat menyebar dengan cepat kepada manusia. Penyebaran virus ini melalui kontak langsung dengan orang yang penderita virus ini. Virus yang menempel di dalam tubuh masuk melalui lubang hidung, mulut, dan mata. Pencegahan dari virus ini adalah dengan selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, selalu menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Selain itu, untuk tidak terjadi hal yang diinginkan dari virus corona, manusia harus selalu menjaga kesehatan dan menguatkan imunitas tubuh. Imunitas dapat dilakukan dengan cara vaksinasi, selalu rajin berolahraga, dan makan makanan yang bergizi. Hewan yang dapat berkembang biak dengan cara membelah dapat membagi dirinya menjadi banyak dan berkembang biak dengan cepat. Kemudian, hewan yang sudah dewasa dan jenisnya tidak punah akan membelah diri. Induk hewan membelah diri, inti sel akan membelah menjadi dua bagian. Inti sel dari tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah dibagi menjadi dua. Hasil dari hewan yang membelah diri ini kemudian menjadi individu baru. Hewan yang membelah diri memiliki tubuh yang lunak dan kecil, sehingga jika dilihat secara mata biasanya tidak dapat dilihat. Jika ingin melihat hewan ini harus membutuhkan alat bantu yang dapat melihat benda kecil seperti mikroskop. Hewan yang dapat berkembang biak dengan cara membelah diri ini selain virus adalah protozoa, paramecium, dan amoeba. Sekian itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengulas tentang apa itu perkembangbiakan generatif. Sebelumnya sudah disampaikan oleh Kak Farhan apa itu pengertian perkembangbiakan hewan secara generatif. Hal ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan yang dilakukan secara bertelur. Biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Setelah terjadinya pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang dalam cangkang telur. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Contoh hewannya yaitu ada ayam, bebek, dan angsa. Yang kedua yaitu ada vivipar. Ada yang sudah tahu apa itu vivipar? Benar, vivipar adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadinya pembuahan, maka embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina atau dalam perut ibunya. Selama di kandungan, apakah embrio itu akan sehat? Jawabannya tentu, karena embrio tersebut akan mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Ciri-ciri hewan vivipar yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan tubuhnya dilindungi oleh bulu. Contoh hewan vivipar yaitu kucing, anjing, singa, dan kambing. Nah, yang terakhir ini merupakan gabungan atau kombinasi antara ovipar dan vivipar. Apakah ada yang sudah mengetahui apa itu? Ya, betul sekali. Selanjutnya yaitu ada ovovivipar. Ovovivipar ini merupakan kombinasi atau gabungan dari ovipar dan vivipar. Ketika terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur, akan tetapi tidak dilahirkan oleh induknya.
Nah, setelah telur itu menetas, maka baru calon anak tersebut akan dikeluarkan atau dilahirkan oleh ibunya. Hewan yang berkembang secara ovovivipar ini tidak banyak dijumpai, tetapi ada beberapa hewan yaitu platypus, kuda laut, beberapa spesies ikan hiu, dan iguana. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada perbuatan atau salah kata yang tidak enak untuk dilihat atau didengarkan. Kami mohon pamit. Semoga kita bisa berjumpa lagi di episode-episode setelah ini. Sekian kami akhiri. Tetap semangat dalam belajar, semangat dalam menggapai cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.